Ini detik-detik pertemuan Maisaroh dengan mamahnya. Ibu tahu ini? Tahu siapa? Ibu pernah bercerita ada anak ibu 30 tahun lebih tidak bertemu. Ya. Ibu mengenali wajahnya? Enggak. Nah, ini Maisaroh. Bukan. Ini Maisaroh, Perempuan apa laki-laki? perempuan. Maisaroh, Iya. jadi di kampung ini teman kamu tuh semuanya laki-laki ya? Iya, Pak. Nggak ada yang cewek? Nggak ada. Kenapa gitu? Ya, pengennya pergaulannya sama cowok gitu. Alasannya kenapa? Ya, nggak tahu sih gitu. Alasannya kok orang dari kecil gitu kan teman-temannya main sama cowok, belum pernah main sama cewek itu. Jadi nyaman aja gitu sama berteman sama cowok gitu ya? Iya, jadi asik gitu kan kalau sama cowok mah Oh, asik. mainnya. Emang kalau sama cewek nggak asik gitu? Enggak sih, kan belum pernah main sama cewek gitu. Oh, Sama laki-laki semua. terus kalau malam tuh kan laki-laki kan suka begadang tuh. Kamu juga ikutan begadang? Enggak sih, pulang kalau jam 10 sama jam 9 pulang tidur. Oh, jadi nggak ikut-ikutan ya? Enggak. Terus laki-laki ngerokok, kamu juga ikut-ikutan ngerokok juga? Ya enggak ngerokok. Oh, nggak ngerokok. Iya. Jadi memang nyaman aja gitu kamu sama laki-laki gitu Iya. berteman? Iya, pergaulannya sama laki-laki nyaman. Terus nggak di ini sama mamahnya gitu, nggak dilarang? Ya enggak kan mamanya kan itu mah dulu kan enggak ada gitu kan kerja terus, enggak ada yang ngurus gitu. Oh, iya. Tinggal-tinggalin sama bapak ditinggal-tinggalin enggak diurus. Oh, jadi memang terungkap nih teman-teman, berarti benar. Jadi Maisaroh ini semenjak kecil tidak ada yang urus, ditinggal-tinggal terus ya Maisaroh ya. Iya. Jadi sehidup-hidupnya dia aja Iya. ditinggal sama ibu kandungnya, ibu Maskunah di sini, dan di sini pun sama nenek sama bibinya juga ditinggal-tinggal juga kerja. Jadi Maisaroh ini hidup sehidup-hidupnya aja. Ya, sehidup-hidupnya aja tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan. Akhirnya ya Maisarohnya ya begini. Jadi diri dia sendiri, apa yang dia lakukan waktu kecil, apa yang dia alamin, ya jadinya begini sampai Maisarohnya dewasa. Kalau saya sih memahami ya, nggak ada yang perlu disesali dari Maisaroh. Kenapa Maisaroh begini, kenapa begitu, nggak ada yang perlu disesali. Karena ya, karena nggak ada didikan, nggak ada arahan, nggak ada yang urus, nggak ada kasih sayang dari kedua belah pihak. Dari ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, dari bibinya pun tidak ada karena sibuk bekerja. Teman-teman, jadi kita masih dalam perjalanan menuju kampung Lebakwaringin, Desa Sigedong. Jadi kontur tanah di sini ini daerah-daerah perbukitan, jadi tanjakan-tanjakan yang cukup tajam, tikungan-tikungan tajam gitu. Nah, seperti ini di samping kiri kanan ini perbukitan, ada turunan-turunan ya. Rumahnya Ibu Mastunah ini tepat di atas bukit, jadi di atas bukit di gunung. Sekarang kita sekitar 4,5 kilo lagi kita akan sampai di lokasi. Seperti apa nih temuan Maisaroh dengan mamahnya? Ikuti terus perjalanan kami. Ini sebentar lagi kita akan sampai ya. Rumahnya Maisaroh, ini kan kampung Maisaroh sebenarnya.
Jadi tempatnya di gunung, di perbukitan, ya. Oke, ini lembah-lembah perbukitan menuju rumah Ibu Mastuna. Nah, Maesaroh, sebentar lagi kita akan sampai di rumah mamahnya Maesaroh nih. Gimana perasaannya, Mai? Ya senang sih. Senang? Iya. Oke. Jadi hal yang nggak pernah terpikirkan selama ini ya, Iya. bakal ketemu sama mamahnya ya, Maesaroh. Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah sampai di titik rumahnya Ibu Maskunah, tapi rumahnya di belakang sana. Yuk, sekarang kita jalan ke belakang. Nah, ini dari jalan raya. Dari jalan raya sekitar 150 meter menuju rumah Ibu Mastunah. Ini detik-detik pertemuan Maesaroh dengan mamahnya. Iya, teman-teman, ini adalah detik-detik pertemuan antara Maesaroh dengan Ibu Mastunah. Ibu dan anak yang sudah terpisah semenjak lebih dari 30 tahun. Bahkan kalau kita pertemukan sekarang, mereka tidak akan saling mengenal wajahnya. Tidak saling mengenal. Seperti apa pertemuan ini? Jangan sampai terlewatkan. Ikuti terus perjalanan Detik Asa dalam mempertemukan anak yang terpisah selama ini dengan ibu kandungnya. Nah, sekarang kita akan tanya nih Maesaroh. Maesaroh, ini detik-detik waktu Maesaroh akan dipertemukan dengan mamahnya. Bagaimana perasaan Maesaroh? Ya deg-degan. Deg-degan, Pengen ketemu. pengen ketemu. Nanti begitu ketemu, apa yang akan Maesaroh lakukan nanti sama mamahnya? Ya mau dipeluk gitu. Pengen dipeluk. Ya. Terus apa lagi? Mungkin ada hal-hal yang akan Maesaroh sampaikan nanti. Ada. Tapi nggak usah disampaikan, nggak usah dikemukakan sekarang. Langsung aja. Saya nggak tahu apa yang mau disampaikan Maesaroh. Saya juga penasaran ini sebenarnya. Apa yang akan disampaikan Maesaroh? Boleh disampaikan nggak sedikit ke saya? Ntar aja lah Pak. Nanti aja. Oke, yaudah. Kita nggak boleh memaksa Maesaroh untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan ke Ibu Mastuna. Kita tunggu aja detik-detik pertemuan Maesaroh dengan mamah kandungnya. Ini Ibu Mastunahnya udah ada. Dari mana, Bu? Dari Manca, kecamatan. Oh, ada hajatan. Iya, tetangga. Pak Nah. RT. Oh, Pak RT. Iya. Bu, ini hari ini sengaja saya datang menemui Iya, Ibu. iya, Saya ingin memberikan surprise untuk Ibu. Amin. Kejutan. Iya. Oke. Ibu siap ya? Iya. Oke, Ibu sini. Ibu berdiri di sini. Nanti berdiri di sini ya. Iya. Oke, sebentar. Ibu tahu ini? Nggak tahu siapa. Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak. Ibu pernah bercerita ada anak ibu 30 tahun lebih tidak bertemu. Ya. Ibu mengenali wajahnya? Enggak. Nah, ini Maesaroh. Bukan. Maesaroh, Bu. Ini Maesaroh. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, Maesaroh, ini mamahnya kamu. Benar, ini Maesaroh. Ini anak ibu. Ini perempuan, Bu. Benar. Iya, benar, ini perempuan. Bapaknya siapa kamu namanya? Maesaroh. Bukan, bapaknya siapa namanya? Bang Bayod. Panggilnya Bayod kan? Bayot. Iya kan dulu. Iya, Sertani, iya, Iya. Bang Bayot. Udah yakin ini anaknya? Nggak tahu. Ini Maesaroh, Bu. Benar, Maesaroh. Maesaroh, siapa? Nama bapaknya siapa? Bayod. Bang Bayot. Neneknya Ibu Mas tahu. Nah, Iya. bibinya? Bibi siapa? Bibinya itu Ibu Salpa. Ibu Salpa. Iya. Nah, Ya Allah, beneran anak emak. Iya. Ya Allah.
Apa iya bener anak emak? Bertahun-tahun. Ya Allah. Apa bener anak emak ini? Yang ibunya, ibu kualonnya itu si Sarmuna. Ya. Adik tetehnya itu si Ani itu ya. Hah? Apa bener ya? Udah berapa Iya. tahun? Benar Ibu. Iya, jadi serasa nggak percaya. Ini anaknya karena Bu Mas Sunah selama ini yang dia tahu anaknya adalah seorang perempuan. Tetapi yang datang tampilannya laki-laki. Ya Allah ya Rabbi. Benar, ini Maisaroh Bu. Ini Maisaroh. Ini Maisaroh. Maisaroh. Gimana perasaannya? Mungkin ada yang mau Maisaroh sampaikan? Silakan. Mama nggak nyari kenapa nggak nyari itu? Orang mau nyari nggak boleh suami dulu. Suami yang meninggal itu nggak boleh. Sekarang nggak punya suami. Iya, kan punya suami itu dia meninggal. Mak sendirian sekarang nggak punya siapa-siapa, nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya siapa-siapa. Maisaroh waktu ditinggal waktu sakit itu diambil nenek, diurus sama nenek di Cilebu itu, terus pulang ke sini. Kata nenek di sini, udahlah nggak usah pulang ke Cilebu, kalau nggak diurus mah sama mertua. Iya nurut lah sama nenek di sini, sampai nenek meninggal di sini. Yaitu pertama rumah atas itu berantakan. Jadi pindah di sini bikin gubuk. Terus ada yang ngebangunin ini Pak RT. Pak RT itu baik. Tadi saya mendengar sangat jelas. Saya pikir ini salah satu bentuk kekecewaan dari Maisaroh. Kenapa ibu tidak mencari saya? Itu ya. Kenapa? Cuman nggak punya duit. Orang kita nggak usaha kan nggak bisa nyari anak. Kalau kita punya uang bisa kita nyari anak. Harusnya makan dari sana ke sini kan nyari orang tuanya. Nggak tahu saudaranya, nggak tahu mamanya, kan banyak saudaranya di sana. Tapi nggak pernah saudaranya datang ke sini. Berarti udah tega meninggalkan mantu gitu, nggak ngaku mantu. Kalau anak datang ke sini ya kita terima, kalau enggak ya terserah, gitu aja. Maisaroh mau menyampaikan apa? Ada yang mau disampaikan ke maknya? Unek-unek isi hati selama ini? Enggak lah, Maisaroh tadi sempat bercerita ke saya, Pak, saya ragu mau menemui mama saya. Kenapa? Sepertinya dia tidak menginginkan saya. Dia tidak menginginkan saya. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Soalnya selama ini dia meninggalkan saya. Dia tidak mencari saya. Bahkan saya sudah besar pun saya tidak dicari. Jadi saya ragu mama akan menerima saya. Maisaroh yang menyampaikan sih. Mama sayang nggak sama aku? Ya sayang lah kalau datang ke sini mah. Kan udah kelihatan kalau ia anak emak, benar-benar anak emak datang ke sini, mama nerima apa adanya, mama. Mama berapa tahun nggak ketemu sama anak, semenjak 3 tahun ditinggal nggak pernah. Mama kesana nggak boleh sama bapak kamu dulu, waktu bapak kamu nikah sama orang Batu Belah itu, sama Sarmunah itu, mama kesana 2 kali ngojek dari sini 50.000, nggak boleh. Katanya ngapain ke sini-sini. Ya semenjak itu mama nggak pernah kesana. Terus mama pesan sama dokter di sebelahnya itu ya, tolong bilangin sama anak saya suruh ke Cilegon, alamat Sigedong, Kecamatan Mancak, gitu mama. Tapi nggak ada yang bilang. Ya mungkin nggak disampaikan, mungkin dari Nggak disampaikan. pesannya ya. Iya. Bapak masuk Oh ya. sini. Oke. Duh, balak ya, maaf ya. Sekarang kita masuk ke rumah ibu. Ya masuk nih.
Ya, makasih. Ya, alhamdulillah Ibu Mastuna sudah dipertemukan dengan anak Ibu yang tidak pernah bertemu lebih dari 30 tahun. Ya, saya memahami ya kegalauan hati Ibu Mastuna tadi awal pertemuan. Ibu Mastuna tidak percaya bahwa ini adalah Maesaroh. Saya memahami itu semua, Bu. Bukan Ibu berarti melupakan, tidak. Tetapi melihat fisik dan gaya tampilan Maesaroh yang seperti laki-laki. Ibu perlu tahu, saya sampaikan sekarang, Maesaroh memang seperti ini. Jiwanya seperti ini. Dia tidak suka berpakaian perempuan. Dia tomboy. Jadi dia lebih senang bergaul dengan laki-laki, tapi bukan dalam artian negatif ya Bu ya. Dia berteman dengan laki-laki. Ya biasa aja, bukan berarti hal negatif, tidak. Sekarang kenapa jiwa Maesaroh terbentuk seperti itu? Nah, Ibu perlu tahu, perlu memahami. Maesaroh jiwanya terombang-ambing. Semenjak kecil dia tidak pernah mengenal ibunya. Ada bapak pun tidak ada perhatian dari bapak. Maesaroh diasuh oleh neneknya, artinya itu dari pihak bapak. Terus sekarang hidupnya sama siapa? Ya sama bibi. Bu Sapa. Bibi Salpa. Terus teh Umennya, Bibi Umen Nggak ada, udah pada meninggal. nggak punya anak. Enggak. Allah Akbar, Masya Allah. Apa benar anak mama ini? Apa benar anak mama? Kalau bukan anak mama, tapi nggak mirip kayak mama. Anak mama cantik kok sekarang. Orang dulu mah nggak kayak gini. Kok sekarang gimana sih anak? Apa ya benar anak mama ini? Kalau benar anak mama, mama nggak mau segar-segar mama mau nerima sama anak mama. Kalau bukan anak mama, mama nggak mau mama. Kalau benar anak mama ini. Jadi Bu, Ibu juga harus memahami kenapa Maesaroh jadi begini. Ya. Itu akibat tidak ada kasih sayang dari kedua orang tua. Ya, Ya. Maesaroh hanya diasuh oleh nenek dan bibinya pun sibuk, ditinggal-tinggal terus. Jadi memang Maesaroh ini hidup aja sudah syukur, Bu. Hidup seperti ini sudah syukur, alhamdulillah. Bapak nyari-nyari ke sana. Ya. Alamat di Celebu itu. Ya, Rumahnya sebelah mana? Dari ini masuk ke dalam, ke belakang. Terus depannya ada apa? Ada warung. Di Terus di jalan raya. Terus belakangnya ada apa? Saya nggak mengerti, pokoknya saya datang ke situ, saya cari rumah Ibu Salpa, kita cari nama Maesaroh, kita sudah bertanya Bu, kita sudah ke RT, tapi RT-nya RT berbeda, ternyata RT ini adalah RT 4 ya. Kita nanya di RT 5, jadi kita sudah panjang perjalanan kita, bolak-balik. Di saat kami sudah hampir putus asa, kami mau pulang, akhirnya kita menemukan jalan Bu. Ada yang mengenali Ibu Salva dan Maesaroh. Kita datangin dan mereka membenarkan bahwa ini adalah Maesaroh. Nah, jadi Ibu harus memahami kenapa jiwa Maesaroh terbentuk seperti ini. Saya ulangi, karena tidak ada kasih sayang kedua orang tua. Dia terombang-ambing. Jiwanya terombang-ambing, Bu. Ya, Ibu tahu nggak, Maesaroh nggak sekolah. Hanya sampai kelas 1. Kelas Beneran? 2. Allah Akbar. Maesaroh tidak sekolah. Maesaroh Terus apa? artinya Masih di tidak sawah? keurus, Bu. Allah. Ya. Waktu kecil mama ke sana lagi nyuci pependil yang perong itu. Diajak ke sini nggak mau, emoh. Sama emak apa aja, emoh. Gitu, mama ke sana itu emoh. Umur berapa Ibu ke sana dulu menjemput? 5 tahun. Umur 5 tahun. Iya. Maesaroh ingat nggak saat emaknya menjemput? Enggak. Nggak ingat. Ya. Jadi Maesaroh pernah dijemput dulu umur 5 tahun. Tetapi memang karena memang tidak mengenali. Jadi Maesaroh memang tidak mau. Ya, jadi Ibu, saya ulangi lagi, jangan disesali kenapa Maesaroh begini. Ya. Ya. Kita saling Namanya mengkoreksi udah- diri aja ya. Iya. Kita saling mengkoreksi diri. Iya. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi Iya. kita Namanya- menyadari diri sendiri. Namanya nggak inget sih Pak. Iya. Udah lama, udah Iya, saya berapa paham. tahun. Saya nggak nyalahin Ibu, enggak.
Saya paham, wajar ibu nggak ingat, wajar sekali. Ya, langsung nggak sejak apa-apa. kecil. Jadi- Terus kesini izin sama Salpa sama saudara-saudara. Izin mau ketemu mama. Belum nikah. Belum. Ya Allah. Maisaroh, ini dari tadi Maisaroh belum ngomong. Coba ngomong dulu ke mama. Coba sampaikan. Mungkin maknya punya anak lagi, atau saya punya adik atau apa gitu. Coba tanyain. Nggak punya saudara nggak? Ya saudara mah banyak. Terus anak? Punya anak satu di Mediun, udah nikah. Adik kamu mah yang bungsu. Kamu yang pertama, lahir yang pertama kamu itu. Nggak ada lagi tuh anak. Nggak ada, cuman itu Mardia di Mediun itu punya suami, punya anak 3. Tapi yang Udah. anak ibu yang di sana itu tahu nggak bahwa dia punya kakak? Ya punya, kitanya cerita. Ibu cerita. Cerita. Dia nggak pernah bertanya di mana apa gitu. Kita kan bilang sama suami dulunya mau nengok teteh kamu di Cerwas, nggak boleh, nggak usah katanya gitu. Nanti dia cari sendiri gitu. Nanti cari sendiri. Ya akhir-akhir sampai sekarang kan nggak nyari-nyari ya. Ya, Terus nah ini sekarang bapak yang nyari Oke. ketemu. Ya, nah ini perlu saya sampaikan juga Bu ya. Perlu saya luruskan karena ini saya kutip dari kata-kata ibu. Harusnya anak yang nyari ya, ibu bilang tadi. Yaitu kalau anaknya memang secara kejiwaannya tidak tersakiti, ya mungkin dia akan mencari. Tapi bukan berarti Maisaroh tidak mencari. Di hatinya ingin mencari, dia sudah lama ingin mencari ibu. Tetapi kita harus pahami Maisaroh dalam keterbatasan. Artinya dalam keterbatasan, uang dari mana? Jadi kenapa Maisaroh tidak mencari ibu? Itulah alasannya. Maisaroh dalam keterbatasan. Dia tidak bisa baca tulis. Dia tidak punya uang. Artinya, kalaupun dia mencari, alamat yang dituju pun dia tidak tahu. Dia buta akan daerah ini. Nama kampungnya apa, dia tidak tahu. Jadi, kalau saya pribadi, saya tidak akan menyesalkan kenapa Maisaroh tidak mencari ibu. Ya, kenapa Maisaroh tidak mencari, itulah alasannya. Tapi di hatinya, saya sudah tanya dia, di hatinya dia ingin ke sini, tapi ya itu keterbatasan. Jadi ibu, agar itu ibu pahami. Jadi Maisaroh tidak melupakan ibu, justru dia mencari, bertanya-tanya. Saya tadi sebelum berangkat, saya tanya ke Maisaroh, Maisaroh yakin akan mau bertemu ibu? Iya Pak. Saya rindu sama ibu saya. Saya penasaran seperti apa wajahnya. Dan yang paling membuat saya penasaran, apakah dia sayang sama saya. Itu berkali-kali dia sampaikan. Apakah mama saya mengharapkan kehadiran saya. Itu yang dipastikan ke saya. Dia tidak mau kehadiran dia tidak diterima oleh ibunya. Itu yang membuat kekhawatiran dia tadi. Tapi saya yakinkan, yang namanya seorang ibu pasti menginginkan anaknya. Seperti apapun anaknya, anak ya tetap anak. Ibu ya tetap ibu. Tidak ada yang bisa memisahkan. Anak tetap anak. Seperti apapun anak ibu, kenyataan tidak sesuai dengan harapan ibu. Tapi dia adalah anak ibu, darah daging ibu. Anak yang keluar dari rahim ibu. Itu yang dia khawatirkan. Disampaikan ke saya tadi. Tapi tadi saya tidak rekam itu karena ini adalah privasi. Tetapi sekarang biarlah saya yang menyampaikan ke ibu. Sekarang saya bertanya ke ibu. Sekarang ibu sudah bertemu dengan anak kandung ibu. Apakah, ini ibu jawab sejujurnya ya, apakah ibu rindu sama Maisaroh selama ini? Ya rindu sih sama anak. Kenapa nggak rindu orang anak saya?
anak kandung saya ya rindu lah. Rindu. Iya, Apakah ibu mengharapkan Maisaroh pulang? boleh. Hah? Iya, Boleh. 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 Ibu akan menerima Maisaroh. Ya, anak ibu seperti apapun ini adalah anak ibu. Iya, Ibu mengakui dia anak ibu. iya ngaku lah orang anak kita. Iya. Semenjak kecil dikandung-kandung, Iya. sampai lahir, sampai disunat, diekahi. Sama ini emak yang ngekahi. Bukan sama bapaknya yang ngekahin, emak yang ngekahin, yang ngurusin emak. Mungkin ibu tidak di luar bayangan ibu, anak ibu seperti apa ya. Di luar bayangan ibu pasti, saya yakin. Ya. Mungkin ibu membayangkan anak ibu datang dengan gaun, dengan baju yang panjang, dengan jilbab, mungkin bayangan ibu seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi kenyataannya seperti ini. Enggak apa-apa, Bu. Kita harus menghargai inilah diri dia. Inilah diri Maisaroh. Tidak perlu kita sesali juga. Inilah diri dia. Karakter dia seperti ini. Tapi kepada Maisaroh juga perlahan-lahan mulailah berubah. Ya, mulailah berubah bahwa Maisaroh ini adalah dilahirkan sebagai seorang wanita. Maisaroh juga berpakaian layaknya seorang wanita juga. Mungkin ibu masih ingat waktu Maisaroh kecil. Ingat nggak ibu seperti apa? Ya ingat sih. Dulu mah namanya masih kecil ya. Cantik, putih. Oh gitu. Iya. Hmm. Orang semua itu sayang sama anak kita tuh, putih, cantik gitu. Putih, cantik. Ya namanya udah gede mah mungkin berubah lah gitu. Iya. Nggak tahu. Nggak tahu orang Bu, udah berapa dulu, tahun ya. apakah kulitnya bersih? Bersih lah dulu mah. Ada koreng-koreng dulu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, cuman kepalanya doang yang sakit dulu itu ngeletek, nggak ada rambutnya dulu mah, botak. Gitu. Untuk di tangan, di kaki gitu ada koreng-koreng nggak? Nggak ada. Tapi info yang saya dapat dari keluarga Ibu Salva bahwa penyakitnya seperti ini udah semenjak dari bayi. Semenjak bayi dia sudah ini kayak gitu, nggak sembuh-sembuh. Semenjak bayi. Udah diobatin. Iya, Maisaroh ya. Iya, semenjak bayi seperti itu. Ibu ingat nggak? Nggak tahu ya. Orang dulu mah tuh kesana tuh lagi nyuci piring. Oh, lagi nyuci piring Iya, Maisarohnya. bersih. Nggak ada koreng-korengnya. Iya, Ya. dan sekarang nih kenyataannya seperti ini. Dia sudah berobat, tapi ya mungkin belum sembuh aja. Gimana perasaannya ibu nih ketemu dengan Maisaroh? Ya senang sih, senang. Berat gitu. Senang Kalau iya kalau bener anak emak nerima. Ya, Bukan palsu doang, bukan Ya. anak orang lain, enggak lah, bukan anak orang lain. pasti anak ibu. Ya, Maisaroh kan sudah ketemu nih dengan mamahnya. Bagaimana perasaannya? Ya seneng Pak. Senang. Namun iya anak emak kapan waktune mudah-mudahan dapat milik rezeki, dapat duit, kita netek ke sana. Naik kereta dari Cilegon turun ke Cilebu, Pasar Wetan, Ujung. Iya, kalau untuk benar tidaknya anak ibu, ya sudah pasti benar. Sudah pasti benar. Sudah, saya meyakinkan sudah 99% benar. Karena sebelum mengajak dia ke sini, saya sudah wawancara dulu tuh orang-orang yang di sana, Ibu Salva, siapapun itu, orang-orang yang tua di situ saya sudah wawancara. Saya sudah tanya ini hari sudah sore, Ya. ini perjalanan kita panjang. Nah, saya mau menyampaikan lagi ke ibu, inilah anak ibu Maisaroh. Ya, alhamdulillah Ya, udah sudah ditemukan sama Bapak. Alhamdulillah. Ditemukan dengan ibu. Ya. Satu yang mau saya tanya ke ibu, andaikan Maisaroh tinggal di sini, Boleh. boleh nggak? Boleh. Kalau benar Maisaroh anak emak, mama nerima.
Apa adanya, makan gak makan di sini. Kalau iya benar anak emak, gak apa-apa. Kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Adanya, ada yang ngasih ya dimakan, Ibu nggak ada ikhlas yang menerima keadaan Maisaroh seperti ini. nerima. Orang anak kita, Nah, gimana Maisaroh? mudah-mudahan sehat di sini. Maisaroh mau tinggal di sini? Iya mau. Di sana ikut ibu kualon, nggak tahu diurus, nggak tahu enggak. Ya, nyatanya seperti ini. Iya, Ya, saya senang ibu menerima Maisaroh. Maisaroh tinggal di sini dulu. Ya, kita lihat aja lah seperti apa ke depannya ya. Kenapa saya berharap Maisaroh di sini ibu menerima? Karena begini Bu, antara ibu dan Maisaroh kan sudah terpisah lama. iya, Hatinya belum nyambung. iya, Ya, hati ibu dengan hati Maisaroh itu belum nyambung, belum ada chemistry-nya. Jadi pelan-pelan kita satukan lagi. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Kalau Maisaroh saya bawa lagi, itu akan terpisah lagi, tidak akan nyambung lagi. Entah kapan akan ketemu lagi. Tapi kalau Maisaroh ditinggalkan dulu di sini, insya Allah akan mengenali satu sama lain, akan terjalinlah perasaan rasa antara ibu dan anak. Itu sebabnya Maisaroh harus di sini dulu. Tapi ini berpulang kepada ibu dan Maisaroh. Saya tidak memaksa, itu hanyalah anjuran saya. Kalau sekiranya ibu keberatan, sampaikan ke saya. Kalau Maisaroh juga keberatan di sini, sampaikan juga ke bapak, ibu. Sampaikan dari hati yang paling dalam aja, sejujur-jujurnya. Tinggal Apakah aja di belum sini. siap atau bagaimana? Ditinggal aja di sini. Ditinggal di sini. Iya, Oke. Nah, Maisaroh, Mama Nanti. Maisaroh sudah memastikan, sudah bolak-balik bapak tanya, ditinggal aja di sini. Maisaroh bagaimana? Ya udah. Mau Maisaroh? Maisaroh siap hidup seperti ini? Siap. Siap. Artinya bapak omong pahit dulu, seperti yang Ibu Mas Tunah bilang tadi. Makan nggak makan di sini. Artinya jangan berharap untuk kemewahan di sini. Ya, jangan berharap untuk kemewahan. Hidup apa adanya ini di kampung. Tidak seperti di tempat Maisaroh yang ramai. Rumah sudah saling berdempetan, ramai. Kalau di sini ya seperti ini, pegunungan, perbukitan. Maisaroh siap? Siap ya? Oke, alhamdulillah teman-teman. Maisaroh sudah mantap hatinya untuk di sini. Ya, kita nggak tahu, kita lihat ke depannya seperti apa. Begitu juga Ibu Mas Tunah siap menerima Maisaroh apapun adanya, seperti apapun kondisinya, diterima. Jadi perlu juga saya sampaikan di samping tadi untuk mempersatukan ibu dengan Maisaroh lagi. Yang kedua, di masa tua ibu perlu pendamping, perlu orang yang menemani. Ya. iya, Kemudian yang ketiga, selama ini ibu belum pernah mengasuh Maisaroh, belum membesarkan Maisaroh. belum. Sekaranglah saatnya Iya, ibu berbakti kepada anak. Iya. Jadi bukan anak aja yang berbakti kepada ibu, tapi Iya. ibu juga perlu berbakti kepada anak. Artinya berbaktinya di sini memberikan kasih sayang. iya, Ya, karena selama ini ibu belum memberikan kasih sayang. Iya. Sekaranglah saatnya. ngerti lah. Di sisa-sisa umur ibu, berikanlah kasih sayang kepada Maisaroh. Paling tidak bisa mengobati hati dia yang hilang selama ini. Ya. Iya, Oke. Nah, Bu, Ibu punya nomor Wati? punya. Ada ya? Ada. Oke, nah kita minta nomor Wati. Nanti kita coba hubungkan Wati ini dengan kakaknya Maisaroh. Kira-kira Wati bisa ditelepon nggak, Bu? Bisa. Bisa ya? Iya. Ya, coba kita telepon ya. Langsung yang Oh, mau manggil ini? Nggak aktif HP-nya nih. mama Nomor kamu. yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. The number you Sangat disayangkan nomornya Wati, anaknya Ibu Mas Tunah, ataupun adik dari Maisaroh ini tidak aktif. Sangat disayangkan sekali. Dan nanti kita akan coba hubungkan Maisaroh dengan adiknya.
Nah, Bu, waktu awal saya datang ke sini, Ibu belum ada dapur ya? Iya. Belum ada dapur. Di belakang Ibu masih memasak dengan ditutupi terpal aja. Iya. Tapi kedatangan saya kali ini, alhamdulillah, saya lihat dapur sudah jadi. Iya. Ya, alhamdulillah sudah jadi. Awalnya nih kita rencana untuk penggalangan dana untuk membantu Ibu Mas Tunah ya untuk pembuatan dapur. Tetapi ini dapurnya juga sudah selesai. Dan alhamdulillahnya ini ada salah seorang penonton Detik Asa ini tadi menitipkan ke saya, yaitu Ibu Tina yang berada di Inggris. Beliau menitipkan uang 500.000, yang mana uang ini karena rumah ini sudah selesai ya, dapur sudah selesai, amanah beliau. Uang ini diserahkan ke Ibu, Iya. ya ke Ibu. Jadi dibagi dua, Iya. untuk Ibu dan untuk Maisaroh, ya. Iya. Ya, artinya. Plaster ini belum beres. Mm, Iya. ya, tapi apa artinya ini? Artinya awalnya kan untuk dapur gitu ya. Jadi diserahkan ke Ibu 2,5, Maisaroh 2,5. Ya, Iya. nah, itu pesan orang yang memberikan amanah. Iya, Ya, iya. saya hanya menjalankan amanah. Ya. Iya. Nah, buat Ibu Tina yang berada di Inggris, terima kasih Ibu. Ini uang jadi karena anaknya Maisaroh. Terima kasih Ibu atas kebaikan hati Ibu. Saya hanya bisa berdoa semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, semua keluarga Ibu, semuanya tanpa terkecuali, dilimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini buat Ibu. Ya, kasih. ya. Oke, nah ini buat Maisaroh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Ibu Tina sehat-sehat selalu, panjang umure, selamat sehat badani. Alhamdulillah milik rezeki sudah saya terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat Ibu Tina. Terima kasih. Bu Tina, makasih ya, rezeki udah diberikan pada saya. Saya bisa hanya berdoa, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, yang selalu dilindungi Allah Ta'ala. Ibu Tina, manahnya sudah saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Ini sangat bermanfaat bagi keluarga Ibu Mas Tunah. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, alhamdulillah ibu dan anak yang sudah terpisah lama sudah kita pertemukan. Dan ini terselenggara berkat bantuan teman-teman semuanya, berkat support teman-teman semuanya, sehingga kami bisa dikuatkan dalam mencari keberadaan Maisaroh yang pada awalnya sudah hampir putus asa tidak bertemu. Alhamdulillah, dengan support teman-teman semuanya kami diberikan kekuatan sehingga kita bisa mempertemukan Maisaroh dengan ibu kandungnya. Alhamdulillah, kita sudah menyambungkan tali silaturahmi yang sudah terputus selama ini. Semoga ibu dan anak ini timbul rasa yang selama ini hilang, timbul kembali rasa antara ibu dan anak ini, timbul lagi rasanya yang selama ini hilang. Nah, itulah harapan kita. Sekarang ini Maisaroh akan tinggal di sini dulu. Ya, Maisaroh benar? Yakin? Yakin? Yakin. Yakin, ya. Maisaroh akan tinggal di sini dulu. Entah sampai kapan, kita tidak tahu. Kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Ya, Ibu, pesan saya, sayangilah Maisaroh, karena ini anak kandung Ibu. Seperti apapun dia, terimalah dia. Terima kasih. Dia anak kandung Ibu. Iya. Ya, rawat dia, Iya. Ibu arahkan. Iya. Jika ada hal-hal yang sekiranya yang tidak tepat menurut Ibu, boleh Ibu sampaikan secara baik-baik kepada Maisaroh. Ya, Iya. karena berbeda menasihati anak-anak dengan menasihati orang yang dewasa, itu pasti berbeda. Jadi, Ibu jangan menyangka bahwa anak Ibu masih kecil, dia sudah dewasa. Ya,
Jadi ibu nasihati silakan, tapi tempatkan dia posisinya bahwa dia sudah dewasa. Ya. Ya teman-teman, ini dapur Ibu Mas Lunah ini masih masih berantakan lah ya. Jadi ini mandinya di sini, Bu? Iya, Oh, mandinya di ya udah. situ. Masaknya di mana? Di sini. Oh, ini masaknya, nih tungkunya teman-teman. Iya, Ini tuh. tungkunya. Tungkunya tuh. Tuh, si acak-acakan tuh tungkunya. Ya, ini nanti ya kalau bisa Ibu beresin lah ya. Iya. Nah, biar nggak berantakan Iya. seperti ini. Kemarin hujan Kayak itu, Pak. ini gitu kan. Ini kan. Kemarin hujan, kemarin. Masuk-masukin, mau masak nggak bisa. Oh, ya udah. Ya, baik teman-teman, berhubung hari sudah sore, kami mohon pamit dulu. Saya pulang. Maisaroh, baik-baik di sini ya. Yang betah di sini, ikuti saran-saran Ibu. Ya, wajar jika ini masih terasa kaget ya, wajar. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.